Nah, sistem bilangan yang sering dipakai, yang pertama sistem desimal. Ya, walaupun nanti ada beberapa macam lagi sistem desimal, sistem oktal, sistem heksadesimal, dan biner ya. Awalnya kita bahas desimal dulu ya untuk pendahuluan. Sebentar. Oke, kalau kita membahas sistem desimal itu artinya sistemnya berbasis 10, gitu kan? Istilah radik atau basis itulah yang menentukan jumlah bilangan dari simbol atau digit yang berbeda. Misalkan seperti ini. Sebentar, pasang dulu. Misalkan angka 1962. Ya. Dulu, maaf. Seperti ini ya, misalkan ini 1962, gitu kan? Nah, 9 di sini posisinya adalah posisi di ratusan, kan gitu ya? Nah, sekarang kalau angka 2 ini posisinya di mana? Istilahnya apa? Istilahnya 2 ini adalah satuan, kan gitu ya? 6 adalah apa? Puluhan. 9 di ratusan, dan 1 ini adalah ribuan. Nah, ini enaknya kalau desimal, kita terbiasa dengan bilangan ini dalam sehari-hari kan. Jadi, kenapa di sini dikatakan satuan? Ini kita lihat ya. Bilangan desimal dikatakan tadi berbasis 10. Berarti ini sebenarnya 10 pangkat 0, ini 10 pangkat 1, ini 10 pangkat 2, ini 10 pangkat 3. Jadi posisinya seperti itu. 10 pangkat 0 itu berapa sih? 1. Ayo, 10 pangkat 0? 1. Maka ya benar. Sehingga ini dikatakan satuan. Gitu ya. 10 pangkat 1? 10 pangkat 0, 1. 10 pangkat 1? 10. Gitu kan? Ini dikatakan puluhan posisinya. Ya. 10 pangkat 2 adalah 100, dan 10 pangkat 3 seperti tadi 1000. Gitu ya. Jadi ini berdasarkan posisinya. Ya. Dikatakan di sini 0, 1, 2, 3 itu artinya 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3. Ya, berdasarkan posisi. Kemudian kita hitung di sini. 2 di sini, 2 kali 10 pangkat 0, 2 kali 1, 2. Kemudian 6 di sini, 6 kali 10, 60. 9 kali 100, 900, dan 1 kali 1000 adalah 1000. Kemudian kita jumlahkan. Ya. Di sini ada lambang 10 kecil di sini. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa ini berbasis 10. Gitu ya. Ini berbasis 10. Oke, kalau desimal gampang. Ya, kita sudah biasa sehari-hari. Sekarang kita melihat sistem biner. Biner itu berbasis 2. Gitu ya. Kalau tadi desimal berbasis 10, angka yang muncul apa saja sih? Angka yang ada, kalau ini biner berbasis 2, artinya bilangan yang ada hanya ada angka 0 dan angka 1, kan gitu ya. Nggak ada angka 2 kalau biner. Walaupun di sini berbasis 2. Artinya hanya ada angka 0 dan 1. Kalau tadi bilangan desimal berbasis 10, maka bilangan yang ada berapa saja? 0, 1, 2, sampai 9, bukan sampai 10 loh ya. Sampai 9 ya. Tapi memang kalau dihitung kan dari 0 sampai 9 kan ada 10 macam bilangan ya. Ini juga demikian. Bilangan berbasis 2 itu hanya ada angka 0 dan 1. Nah, ini di sirkuit digital itu biasanya untuk membedakan 2 level tegangan. Contohnya, yang satu misalnya 5 volt, maka itu lambangnya 1. 0 volt berarti 0, gitu ya. Ketika high itu 1, ketika low itu 0, kan? Nah, di sini ada perbandingan, ada tabel perbandingan, di sini banyak sekali. Di sini membandingkan desimal, oktal, heksadesimal, dan biner. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini ya.
Desimal gampang ya, itu memang setiap hari. Oktal tuh ini. Oktal itu berbasis apa nih? Oktal berbasis 8. Artinya apa? Angkanya hanya mulai dari 0 dan sampai 7. 8-nya nggak ada. Kalau 8 nulisnya apa? 1, 0. Gitu loh. Ya. Kalau desimal tadi mulai sampai 9, begitu 10 ya 1, 0. Begitu. Heksadesimal itu berbasis 16. Artinya, kita lihat di sini. Dari 0 sampai 9, begitu 10, lambangnya A, terus 11-nya B, C, D, E, dan F. Nah, yang terakhir, 15 itu F. Nanti kita bahas juga. Ya. Dan yang biner. Nah, seperti ini. Biner hanya ada angka 0 dan 1. Kalau 0 ya 0, 1, 1. Ketika 2, jadi 1, 0. Nanti kita akan mengkonversi, belajar mengkonversi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya. Di sini. Ya, sekarang kita ingin mengkonversi biner ke desimal. Biner ke desimal. Seperti tadi, gitu ya. Seperti tadi, tiap-tiap digit ini mewakili posisi, gitu ya. Seperti ini 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Ini kalau didesimalkan bagaimana caranya? Seperti tadi. Posisi ini adalah, ingat, biner. Berarti 2 pangkat 0. Posisi ke 0 itu maksudnya 2 pangkat 0. Yang ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, ini 2 pangkat 6, dan 2 pangkat 7. Nah, kita lihat. Kita kalikan saja. 1, posisinya ini 1 ya. 1 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 tadi 1. Ya, ingat ya. Bilangan berapapun, kalau dipangkatkan 0, itu sama dengan 1. Sama seperti tadi, 10 pangkat 0 ya 1. 2 pangkat 0 ya 1. Ya. Kemudian kita kalikan. 1 kali 1, 1. Kemudian yang ini posisinya ada di 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16, 2 pangkat 5, 32, 2 pangkat 6, 64, dan 2 pangkat 7, 1, 28. Tinggal kalikan saja. Tapi untuk menghemat waktu, yang angka 0 nggak usah dikalikan, sebenarnya nggak apa-apa. Kan 0 kalikan angka berapapun tetap 0 kan? Maka yang kita kalikan yang ada angka 1-nya. 1 kali 1, 1. 1 kali 4, 4. 1 kali 8, 8. Ini 1 kali 32, 32. 1 kali 128. Kemudian kita jumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan, ini sudah menjadi bilangan desimal. Jadi angka 10101101 ini sama dengan 173 berbasis desimal. Ini ada angka 2 kecil di sini, artinya berbasis biner. Yang angka 10 kecil di bawah ini hanya menunjukkan ya, untuk mempermudah bahwa ini berbasis 10 atau desimal. Gitu ya. Sampai di sini. Jelas? Atau ada yang mau ditanyakan? Bagaimana mengkonversi dari biner ke desimal? Oke, jelas ya? Oke, lanjut latihan. Ada 5 soal, silahkan konversikan ini dari bilangan biner ke desimal. Silahkan raise hand, Ibu masukkan ke keaktifan di dalam kelas. Silahkan di screenshot dulu, biar ngerti angkanya. Ibu stop share setelah itu, sudah? Kalau sudah Ibu stop share dulu. Oke, silahkan raise hand. Siapa yang mau mengerjakan? Nanti Ibu masukkan ke dalam keaktifan di dalam kelas. Langsung hasilnya nanti ditulis di kolom chat saja ya. Oke, siapa yang mau? Yuk, mau mengajukan diri atau ditunjuk? Kok sepi? Pada kemana nih? Kemarin kelas A cepet loh. Nanti kuliahnya nggak selesai-selesai kalau lama. Ya, siapa yang mau? Silahkan raise hand.
Oke, kalau nggak ada, Ibu tunjuk sekarang. Oke, ya. Oke, Hermanto. Hermanto mau nomor berapa? A, B, C, D, E, A. Oke, Hermanto A. Lanjut. Siapa lagi? Silahkan raise hand. Tunjuk ya. Oke. Ari Anggoro, ada? Halo? Ada, Bu. Halo. Oke, Ari nomor B ya. Ya, Terus Amarudin. Ada? Amarudin. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Amarudin C. Kemudian Manuel. Ada? Ada, Bu. Oke, Manuel apa tadi D ya? Kurang satu lagi. Siapa ya? Johnson. Johnson? Halo, Johnson? Oke, Johnson E ya. Yuk, silakan. Share dulu tadi mana? Oke, ini ya soalnya, silakan. Oke, Hermanto sudah menulis 18. Benar ya? Hermanto nomor NIM-nya 63. Oke. Ari Anggoro 61. Sebentar. Ari B ya. B21, benar. B21. Ari nomor 61 ya. Bentar. Ari Anggoro nomor 61. Oke. Lanjut. Nomor 71 Manuel. Sebentar. Manuel nomor D. D 200. Manuel masih salah, Manuel. Coba diulangi lagi. Tidak sampai 400, enggak sampai 400. Yuk dicek lagi. C. Amarudin. Sebentar. Yang lain silahkan ya. Silahkan untuk mengerjakan juga supaya ngelihat benar apa salah pekerjaannya. Gitu ya. Yang C 31 benar. Sebentar. Amarudin 101. Ya, lanjut E. E-nya 227 benar. Ahmad, siapa nih? Ahmad Maulana. 56. Ya, sudah benar.
Tinggal satu tadi ya, manual. Tinggal menunggu manual. Gimana manual? Masih kesulitan kah? Belum. Belum? Atau mau diganti temennya? Siapa yang mau? Siapa? Saya, Bu. Raise hand. Raise hand. Saya, Bu. Jenny, boleh. Ya, Bu. Oh, udah itu, Bu. Iya, Siapa tadi? udah itu, Bu. Sama Udah. itu, Bu. Iya, Bu. Aziz jawabnya 205. Oke, udah benar. Oke, sebentar. Aziz nomor 97. Oke. Ya, sebentar. Masih ada kesempatan yang lain. Yuk. Masih banyak. Jangan khawatir. Kita lanjutkan lagi. Oke, ini ya. Ada yang masih bingung? Manual gimana? Kira-kira tadi masih bingung kah? Udah, Bu. Masih udah. Oke. Udah ngerti ya. Lanjut. Nah, setiap digit pada bit pada bilangan biner itu sering disebut dengan bit, gitu ya. Dalam memori prosesor terdapat ratusan atau ribuan register yang dimaksud sebagai word. Setiap word dapat menyimpan data bit. Jumlah bit dalam setiap word itu tergantung pada sistem PLC yang digunakan. Kemudian yang paling sering atau paling umum digunakan itu 16 bit dan 3 buah bit word, ya. Bit dalam word dapat digrupkan menjadi bytes. 8 bit itu 1 byte, gitu ya. Jadi ada yang tadi 1 byte, ada yang 2 byte word, gitu ya. Kemudian ada lagi istilah LSB dan MSB. Apa itu LSB? Itu less significant bit. Adalah bit yang mewakili nilai paling kecil. Nah, kalau ini ada biner, maka yang disebut LSB adalah yang paling kecil, posisi yang paling kanan. Gitu ya, ini ada banyak bit, maka LSB itu adalah digit yang paling kanan. Kemudian yang MSB atau most significant bit itu mewakili nilai terbesar, berarti nilai yang paling kiri. Gitu. Kemudian memori PLC diorganisasikan menggunakan bytes, ya. Bisa single word atau double word. PLC lama menggunakan 8 bit atau 16 bit memori, sementara yang baru menggunakan 32 bit, ya. Ukuran memori PLC berhubungan dengan besarnya program yang dapat disimpan. Oke. Sekarang, kalau tadi dari biner ke desimal, sekarang dibalik. Bagaimana mengkonversi dari desimal menjadi biner? Gitu ya. Bagaimana mengkonversi dari desimal ke biner? Langkahnya dulu waktu apa ya? SMP atau SMA atau malah mungkin SD? Ini sudah diajari ya sebenarnya. Jadi misalkan kita punya angka desimal 47. Kita ingin mengubah menjadi biner, maka langkahnya adalah dibagi 2, gitu ya. Kalau dulu modelnya seperti inilah, kita membagi 2. Misalnya 47 dibagi 2, maka hasilnya berapa?
4 bagi 2, 2. Gitu ya. 7 bagi 2, 3. Masih sisa 1. Kita tulis di sampingnya. Gitu kan? Nah, remain 1. Sama seperti itu. Ini hanya cara penyajiannya saja yang berbeda. Gitu ya. Kemudian lanjut dibagi 2. 23 dibagi 2 lagi. Berarti 1. 3 bagi 2, 1. Sisanya juga 1. 11 bagi 2 lagi. Berarti berapa? 5. Sisanya 1. 5 bagi 2 lagi. 2, sisanya 1. Kemudian 2 dibagi 2. 1, sisanya 0. Seperti itu ya. Nah, kemudian sekarang ini 1, kalau 1 dibagi 2 bisa nggak? Sudah nggak bisa lagi. Ya sudah, berarti inilah hasil terakhirnya. Cuma ini kita menulisnya dari yang paling bawah ke paling atas. Berarti 47 itu, nah, dalam yang berbasis desimal ini sama dengan 10, ya, mulainya dari paling bawah ya ke atas 10, terus satunya 4 kali. 1, 2, 3, 4 kali ya. Berbasis biner. Gitu ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Jelas? Oke, kalau jelas, latihan lagi. Silahkan mengkonversi. Ada 5 juga ini. Silahkan di screenshot dulu sebelum Ibu tutup. Karena Ibu kalau mau nunjuk mahasiswa atau ada yang raise hand nggak kelihatan kalau dalam posisi share screen. Sudah? Sudah di screenshot? Oke. Ibu tutup ya. Stop share. Oke. Siapa yang mau mengerjakan? A, B, C, D, E. Yuk. Yang sudah? Bu, Jangan ini, lagi ya. Nah, kasih kesempatan teman lain dulu. Gimana? Jenny E, Bu. Jenny E, boleh. Jenny belum ya tadi ya? Belum jadi ya? Iya, Oke, Bu. Jenny E. Siapa? Raise hand coba. Jordan A. Jordan A, boleh. Jordan A, berarti A dan E sudah. Yuk, lanjut. Siapa lagi? Raise hand. B. Hanif B, boleh. Terus kurang C dan D. Ya, C, Bu, Dava. Siapa? Dava. C, kurang satu lagi. Yang D siapa? Saya Bu. Ilham. Oke, yuk silakan. Dikerjakan. Hasilnya ditulis di chat. Ditulis angkanya ya, misalnya tadi 28, 28 sama dengan misalnya A. A kan kita nggak ngelihat berapa. A adalah 28 sama dengan binernya berapa. Ditulis sama dengan berapa. Gitu ya. B 94 sama dengan berapa. Jenny sudah menjawab 213 adalah 110 100 0110. Ya, benar. Jenny benar. Ibu tulis dulu Jenny nomor 73. Oke, lanjut. Yang sudah Ilham 148 adalah 100101010. Oke, Ilham juga benar, sudah benar. Ilham nomor 72. Oke, terus siapa lagi? Jordan. Jordan A28 11100. Ya, benar. Jordan juga sudah benar. Jordan nomor 86. Oke. Ya, masih kurang 2 lagi yaitu B dan C. C 112. Satunya berapa kali? 3, nolnya 4. Ya,
C juga sudah benar. Muhammad Dafa. Oke. Tinggal nunggu yang B. B94101111. Ya. Sudah benar, Hanif nomor 66. Oke. Lanjutlah. Kita lanjutkan lagi. Ya. Oke. Nah, untuk bilangan negatif sekarang. Untuk bilangan negatif itu ada dua metode, gitu ya, ada dua cara mengungkapkannya, gitu ya. Ini jika bilangan desimal positif mempunyai tanda plus, negatif mempunyai tanda minus, maka pada sistem biner itu ada metodenya untuk mengungkapkannya, ya. Yang pertama, salah satu metode mewakili biner sebagai positif atau negatif menggunakan sign bit, ya, sign bit pada sisi MSB, most significant bit. Jadi angkanya sebenarnya ada 3 bit ini. Jadi bit yang paling depan atau MSB-nya itu mewakili tanda plus atau minusnya, gitu ya. Nah, untuk positif ini 0, untuk negatif ini depannya 1, gitu. Jadi bisa kita lihat di sini kalau plus 1 0 0 0 1 gitu ya. Kalau minus 1 berarti paling depannya kita ganti angka 1. Seperti itu. Ini 3 bitnya tetap sama. Ini plus 2 gitu ya. Ini 0 0 1 0. Min 2-nya berarti paling depan most significant bit itu sebagai sign bitnya. Ya, 3 bit yang terakhir adalah memang angkanya. Berarti ini negatif 2. Begitu ya. Tuh. Ada lagi metode lain yang mengekspresikan bilangan negatif sistem digital menggunakan komplement dari bilangan biner, yaitu mengubah nilai 1 menjadi 0 dan 0 menjadi 1. Ya. Yang ini disebut sebagai komplement 1 bilangan biner. Contoh komplement ya. Ada istilah komplement 1 dan komplement 2 tadi ya. Komplement 1, kalau ini 1, 0, 0, 1, maka komplementnya adalah dibalik. Kalau ini 1, ini jadi 0. Ini 0, 0, ini 1, 1, ini 1. Jadi komplement 1, 0, 0, 1 adalah 0, 1, 1. Itu komplement. Kemudian, sebentar. Tapi cara yang paling umum untuk mengekspresikan bilangan biner negatif menggunakan komplement 2. Komplement 2 adalah bilangan biner yang dihasilkan saat komplement 1 ditambahkan 1. Sistem ini ditunjukkan pada tabel 3. Tabel 3-nya di mana? Di bawah. Gitu. Di bawah ini. Jadi, di sini dikomplementkan 1 dulu, kemudian ditambahkan hasilnya ditambahkan 1. Sin bit 0 berarti positif, sin bit 1 berarti negatif. Oke, gitu ya. Jadi ini bisa kita lihat di sini. Kalau ini positif 1, ya, ini komplement, kalau tadi komplement 1, maka negatif 1-nya tinggal dibalik. Jelas ya? Kalau menggunakan sistem komplement 1, bukan dibalik, istilahnya komplement. Kalau plus 1 berarti 0, 0, 0, 1, maka negatif 1 tinggal komplement dari ini, berarti 1, 1, 1, 0. Gitu. Dan seterusnya, itu komplement 1. Kalau komplement
metode komplement 2, nah, ini agak harus ditambah 1 tadi gitu ya. Plus satunya di sini, ini cenderung ininya 0, ya. Kalau saya lihat ininya 0, kemudian negatifnya depannya 1. Jadi ini mirip kalau dibuat, ini agak menghafal sebenarnya ya, agak menghafal. Dimana kalau ini angkanya ini sama ya, ini angkanya seolah-olah dikopas, tapi yang ini adalah 0, yang ini depannya 1. Kopas dari 3 bit terakhir. Ya, gitu. Oke, ini metode mengungkap merepresentasikan bilangan negatif. Ada beberapa cara, gitu ya. Kemudian lanjut lagi sistem oktal. Tadi kalau biner berbasis 2, kalau oktal berbasis 8. Gitu ya. Berbasis 8. Angka yang ada itu dari 0 sampai 7. Ya, jadi nggak ada angka 8 dan 9, tidak dipakai. Ya, untuk sistem oktal, angka 8 dan 9 tidak dipakai. Jadi minimal 0 dan maksimum 7. Ini kalau dibinerkan, ya seperti ini. Ya, dari oktal ke biner seperti itu. Sebenarnya mirip ya, kalau kita mengkonversi oktal ke desimal. Dari oktal ke desimal. Ini posisinya juga demikian. Ini posisinya satuan dari oktal. Jadi ini bisa kita tulis seperti ini. Delapan pangkat 0, 8 pangkat 1, ini 8 pangkat 2 posisinya. Sesuaikan posisi. Seperti ini 2 kali 8 pangkat 0, 8 pangkat 0 itu 1 gitu ya. Sama dengan berapa? Ini 2, 6 kali 8, 48, 4 kali 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 adalah 64. Kemudian dijumlah. Nah, hasil penjumlahan inilah adalah bilangan desimal. Ya, ada 10 kecil di sini hanya menunjukkan ya bahwa ini berbasis desimal, yang ini berbasis oktal. Gitu ya. Nah, mudah ya. Sekarang dibalik. Oh, bukan dibalik. Ini tadi dari oktal ke desimal. Kalau oktal langsung ke biner gimana? Nah, kalau oktal langsung ke biner, caranya berarti setiap digit ini, setiap bitnya ini, langsung dikonversikan menjadi 3 bit biner. Kemudian digabungkan. Gitu ya. Hanya seperti itu saja. Mudah. Tinggal kita mau mengkonversi dari apa ke apa. Oktal ke desimal caranya begini, oktal ke biner caranya seperti ini. Oke, lanjut ya. Latihan lagi, konversikan dari bilangan oktal ini menjadi desimal. Oke, silahkan di screenshot dulu. Kalau sudah, Ibu stop share. Sudah ya? Stop share. Oke, siapa yang mau mengerjakan? Diusahakan yang belum mengerjakan tadi ya, biar memberi kesempatan temannya yang belum, supaya semuanya aktif. Yuk, siapa yang mau? Dari oktal ke desimal, ada 5 soal juga. Saya Abu. Muhammad siapa nih? Muhammad 79 itu Muhammad Syaifullah ya. Ya, yuk lanjut. Saya C, Bu. Muhammad Muas C. Yuk silahkan. Lanjut, siapa lagi? Baru A dan C. B belum? Siapa mau B? Enggak ada. Saya, Bu. Oke, Muhammad Adi siapa? Muhammad Aditya, Bu. Muhammad Aditya. Yuk, B. Kurang apa? Kurang 2 lagi. Siapa tadi? Yang belum? Apa? D dan E. Saya D, Bu. D. Oke. Niko ya. Oke. Satu lagi, kurang E. Siapa mau? Terakhir. Yuk, E. Kalau nggak ada, berarti yang tadi sudah maju boleh lagi mengajukan diri. Kalau nggak ada lagi.
Jadi Ibu utamakan yang tadi belum. Tapi kalau sudah nggak ada lagi yang mau, ya berarti yang tadi sudah mengerjakan boleh lagi. Siapa yang mau? Sampai E apa sampai D tadi ya? Sampai E kok ya, sampai E. Yuk. Siapa nih suaranya mana? Hermanto, ya boleh. Hermanto tadi sudah ya, tapi nggak ada yang mau lagi ya bolehlah. Yuk, silakan dikerjakan. Dari oktal ke desimal. Siapa nih? Ya, 104 sama dengan 68, benar. Muhammad 79. 79 Muhammad Saifullah. Oke. Kemudian C216 sama dengan 142, benar. Muhammad Mu'az 100. Oke, lanjut lagi. B120 adalah 80, benar. Nomor 55 Muhammad Aditya ya. Lanjut. D sudah benar. D Niko 87. Oke. Lanjut Hermanto masih salah. Coba diulang lagi. Masih salah. 1516. Mungkin 8 pangkatnya yang salah. 8 pangkat 1, 8 pangkat 2 berapa? 64, 8 pangkat 3-nya berapa? Tuh, dicek. Oke. Loh, ganti orang. Fatur Rahim. Oke, Hermanto gimana? Udah diganti ya. Fatur Rahim. Oke. 84 Fatur Rahim. Oke. Ya. Udah benar Fatur Rahim. Save. Oke. Lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Masih ada lagi. Jangan khawatir. Masih banyak. Ini tadi dikonversi dari oktal ke desimal. Kemudian sekarang heksadesimal. Heksadesimal itu berbasis 16. Begitu ya. Jadi dari 0 sampai 9, setelahnya A, B, C, D, E, F. Ya. Selain nanti digunakan pada PLC, heksadesimal ini juga dipakai Jarkom. Masih ingat? Sudah ngambil Jarkom belum? Jaringan komputer, sudah ngambil? Udah, Bu. Oke, dipakai di mana? IP? IP address versi 4. Ayo,
Versi berapa? Versi 4 itu biner. Versi 6. 6 ya, Bu. Ya, versi 6. Jadi, ini banyak yang salah begini. Kalau Anda browsing, ya, hati-hati browsing itu memang harus di web yang terpercaya. Ketika saya browsing, saya sering mendapatkan bahwa IP versi 4 itu terdiri dari angka dan huruf. Iya, tapi salah gitu. Karena sebenarnya bukan angka dan huruf yang dimaksud. Tapi IP versi 6 itu berbasis bilangan heksadesimal. Gitu ya. Kalau hanya dikatakan angka dan huruf berarti huruf Z, huruf Y, huruf P juga ada. Tapi enggak, hurufnya apa? Hanya A, B, C, D, E, F. Karena ini adalah bilangan heksadesimal. Gitu ya. Nah, jadi kita harus mengenal bahwa ini bilangan kok ada angka dan huruf. Iya, untuk heksadesimal seperti itu. Ya. Nah, bilangan heksadesimal ini kalau dibinerkan, maaf, ini mana ya? Kalau dibinerkan, ini nanti kita buat menjadi 4 bit biner ya. Ini seperti ini. Kemudian desimalnya seperti ini, 0 sampai 15 ya. Tapi kan ini 16 angka ya, karena nolnya ikut 0 sampai 15 berbasis 16 gitu. Lanjut. Jadi kita lihat di sini. Kalau 1B7 kita desimalkan, bagaimana? 7 sama. Ingat ini berbasis apa? 16, maka ini posisinya 16 pangkat 0, ini 16 pangkat 1, ini 16 pangkat 2. 16 pangkat 0, 1. Berarti 7 kali 1, 7. B. B itu mewakili angka berapa? Jangan B kali 16, nggak ketemu ya. Angkanya nggak ketemu. B tadi mewakili angka 11, kan gitu ya. 11. Posisinya di mana? Di 16 pangkat 1. Berarti 11 kali 16, 1, 7. Terus angka 1 ini, posisinya di 16 pangkat 2. 16 kali 16, 25. Ya. Ini kita kalikan, setelah hasilnya kita jumlahkan. Jadi 1B7 itu kalau didesimalkan menjadi 439. Jelas ya? Langkahnya sama intinya, tergantung basisnya berapa. Ingat, heksadesimal berbasis 16. Oke, gitu ya. Ya, lanjut. Latihan lagi. Ini cuma 4. Silahkan. Aku cewek. 5A. Oke, Manuel 71. Sebentar. Manuel tadi udah belum ya? Nggak bisa aku jawab tadi, Bu. Oh, oke. Belum dapat poin ya. Oke, silahkan Manuel. Terus, siapa lagi? Lanjut. Yang belum? Yuk, yang belum dulu. Bu, boleh lihat soalnya tadi, Bu? Oh, soalnya silahkan di screenshot dulu ya. Iya, Bu. Oke. Saya Abu. Sudah? Saya Abu. Stop ya. Oke, soalnya Ibu nggak bisa lihat. Yuk, sayanya siapa ini saya yang tadi ya? Irfan Maulana, Bu. Irfan Maulana. Oke, nomor berapa? Saya B, Bu. Nomor A, Bu. B. Saya Siapa B, tadi yang B? Oh, Irfan A. Kartiko B. Kurang satu lagi ya. Manuel tadi apa? C ya? Oke. Kurang yang D. Silahkan. Siapa yang mau D? Yuk, yang D. Saya, Bu. Selamat Imron. Oke. Silahkan. Yuk. Silahkan dikerjakan. Tulis di kolom chat ya. Kok kayak ada yang kelewat ya? Gak apa-apa deh. Latihan 4-nya belum tadi. Nomor 5A. Nomor A, 5A 90. Benar. Irfan, nomor 51. Oke.
Terus yang C 9B5 nomor C masih salah, Manuel. Kemudian C7 199 Kartiko benar. Kartiko nomor 103. Terus D Slamet Imron. D1A, ya benar, Slamet Imron nomor 74. Oke. Manuel masih salah ya, diulangi. 9B5. Sembilan B5 masih salah juga, Manuel. Oke, ada yang gantikan. Hisham 2485. Benar ya? 2485. Hisham nomor 60. Manuel masih bingung? Masih bingung kah? Mengkonversinya ini heksadesimal, berarti 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2, 16 pangkat 3. Kemungkinan kesalahannya saat mempangkatkan. Jangan 16 pangkat 3, itu bukan 16 kali 3 loh ya. Hati-hati, 16 pangkat 3 adalah 16 kali 16 kali 16. 16 pangkat 4 adalah, jangan 16 kali 4, salah nanti jadi. 16 kali 16 kali 16 kali 16, banyak 4 kali. Jelas ya? Pangkat itu berbeda dengan perkalian biasa. Ya. Oke, Manuel, gimana? Sudah tahu salahnya di mana? Keburu-buru teh, Bu. Oh, oke. Tapi ngerti ya maksudnya ya? Tahu. Oke. Lanjut ya. Oke, Bu. Ini sudah, tadi ternyata ada, udah nggak apa-apa deh, terlewat, nanti latihan lagi. Tadi yang terlewat adalah latihan 4. Ini mengkonversikan oktal ke biner, nggak ada masalah ya. Nanti ini masing-masing dibinerkan sendiri-sendiri seperti contoh yang tadi. Ya, seperti ini dibinerkan menjadi 3 buah bit biner. Ya, baru nanti digabungkan. Terlewat itu tadi ya. Nggak apa-apa, bisa. Kemudian sekarang heksadesimal ke biner. Nah, ini sebenarnya mirip juga tadi kayak oktal ke biner pun juga sama. Heksadesimal ke biner itu misalnya 1 dibinerkan. Kita membiasakan diri untuk membinerkannya menjadi 4 bit, walaupun angka 1 dibinerkannya juga 1, tapi di sini 0001, 4 bit. Gitu ya. B dibinerkan hasilnya ini, 7 dibinerkan hasilnya ini, baru kemudian digabungkan. Nulisnya seperti itu. Gitu ya. Jadi mengubahnya dengan menulis 4 bit biner pada setiap digit bilangan heksadesimal. Untuk masing-masing posisi seperti yang diilustrasikan pada gambar 12. Begitu ya. Kalau yang oktal tadi, membinerkannya 3 bit biner. Kalau yang heksadesimal, masing-masing bit heksadesimal ini diubah menjadi 4 bit biner. B menjadi 4 bit biner, ini 7 juga 4 bit biner. Ya. Masing-masing dibinerkan sendiri-sendiri, kemudian baru digabungkan. Begitu. Silahkan, latihan 6. Siapa yang, silahkan di screenshot dulu. Oke, sudah.
Kalau sudah Ibu stop share lagi, siapa yang mau? 1A sampai D, ada 4 soal. Saya B, Bu. Oke, Zahwa B. Yuk, siapa lagi? Yang A siapa? Aku. A, Manuel. Oke. Lanjut, C siapa? Yuk, C. C sama D. Siapa yang mau? Lihat tabel aja udah kelihatan. Tadi kan ada tadi tabelnya ya. Konversi dari heksa ke biner. Tadi sudah ada. Tinggal digabung-gabungkan saja. Yuk, C sama D. Yang sudah mengerjakan juga boleh kok. Karena nggak ada yang lain. Nggak ada Jenny, yang Bu. Nomor D, Bu. Jenny, boleh. D, kurang C, 1. C siapa mau? C. Saya, Bu. Oke, Ari Anggoro, silahkan dikerjakan. Hasil tulis di chat. Manuel, yang C masih salah. 4-nya sudah benar. 0, 1, 0, 0. Yang C-nya masih salah. Kemudian yang Ari Anggoro nomor C, 4D 1. Iya. 1101. Ya, yang C sudah benar. Ari Anggoro nomor 61. Ari udah 2 kali. Oke. Kemudian Zahwa E8 110. Oke, Zahwa juga sudah benar 69. Zahwa. Kemudian yang D-nya 31. Oh, itu 31B apa 31D? Soalnya 31B ya kayaknya ya. Yang B, Bu. Ya? Ya, Benar? atau D, Bu. Soalnya, Bu. Oh, salah nulis saja. Oke, dibiasakan karena diminta 4 digit, maka ada angka 00 di depan ini, kurang angka 00. Sebentar, ini masih salah nih. B-nya juga salah nih. Ini D mungkin ya. Yuk direvisi dulu yang nomor D. Jadi walaupun angkanya 3 ya, angka 0 di depannya tetap ditulis. 1 digit mewakili 4 bit biner ya. Yang D masih salah. 4C 0100. Oke. Manuel berarti 4C yang paling bawah ya. 4C-nya muncul 2, tapi yang benar adalah yang paling bawah. Oke. Manuel sudah benar nomor 71 ya Manuel. Oke. Berarti kurang yang apa tadi? Yang D ya.
di sini. Ya, peralatan input yang menggunakan BCD. Oke. Kemudian PLC mempunyai beberapa fungsi atau instruksi seperti diilustrasikan pada gambar di sini. Jadi kadang-kadang harus mengubah dulu, gitu ya, dari BCD ke biner, kemudian masuk ke prosesor, diubah lagi dari biner ke BCD, seperti itu. Kemudian selain sistem bilangan biner, itu ada beberapa kode yang sering kita gunakan. Kode Gray misalkan. Ya. Kode Gray adalah jenis kode biner yang khusus, yaitu tidak menggunakan besaran tiap posisinya. Dengan kata lain, setiap posisi tidak mempunyai besaran yang pasti. Kode Gray secara umum adalah kode biner yang sudah dimodifikasi, sehingga hanya 1 bit berubah ketika nilai perhitungannya bertambah. Ya. Seperti ini misalkan. Kode Gray-nya ini, jadi setiap pertambahan nilai yang diubah hanya satu digit gitu ya. Dari ini 01, kemudian ini ke sini yang diubah adalah yang diubah ini ditambahin 1, kode Gray-nya gitu. Kalau ini ada 2 perubahan, nah ini enggak untuk kode Gray, ya. Ada perubahan pada setiap kenaikan ini hanya 1 perubahan digitnya, gitu. Contohnya di sini ketika ada piringan optical encoder, ini menggunakan kode Gray. Ya, ada berupa piringan seperti itu. Nah, ini mewakili masing-masing mewakili 1 digit, ya, 1 angka. Gitu ya. Kemudian ada lagi kode ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Kita sudah sering ya mendengar kode ASCII ini. Karakter yang bisa diakses oleh kode ASCII memuat 10 bit angka, ya. Kemudian 10 digit angka, 26 huruf kecil, 26 huruf besar, dan 25 karakter spesial. Seperti ini pemanggilannya. Ini hanya sebagian ya, sebagian kode. Yang ini A, ini dalam huruf besar, kode ASCII-nya ini. Kemudian misalnya ada angka gitu ya, ini. Kemudian ada karakter, ini lambangnya. Ya, karakter titik, ini. Karakter plus, ini kodenya. Ya. Dan kode ASCII ini 7 bit. Ya, 7 bit. Ya, ini nggak perlu dihafal lah, tapi sekedar tahu saja. Nanti karakter A kecil berbeda lagi, ya. Ini hanya sebagian saja. Kemudian ada parity bit. Jadi di sini beberapa sistem komunikasi PLC menggunakan digit biner untuk memeriksa ketepatan dari pengiriman data. Sebagai contoh, ketika data dikirim antara PLC, salah satu bit biner secara tidak sengaja dapat berubah. Ya, secara tidak sengaja dapat berubah dari 1 ke 0 gitu ya. Ada perubahan di jalan, entah kenapa gitu ya, ada perubahan. Maka di sini fungsinya parity bit ini untuk mendeteksi kesalahan yang mungkin terjadi ketika sebuah data dipindahkan. Nah, parity adalah sebuah sistem di mana setiap karakter dikirim mengandung 1 bit tambahan, ya, 1 bit tambahan. Bit tersebut disebut parity bit seperti ini. Ini parity bit, ya. Tambahannya tergantung nanti even atau odd, gitu ya. Ada 2 sistem ya. Bit parity itu bisa 0 atau 1 tergantung jumlah 1 dan 0 pada karakter tersebut. 2 parity yang banyak digunakan ada odd, ada even tadi ya. Odd berarti bilangan biner 1 pada karakter, termasuk parity bit adalah ganjil. Ya. Jadi kalau ganjil kita lihat odd tadi ganjil, maka ketika ini dia menjumlahkan bilangan biner satunya. Ya, biner satunya harus ganjil termasuk parity odd-nya. Kalau ini 0,
maka ketika kita menggunakan parity odd ganjil, maka kita tambahkan angka 1. Ya. Contoh yang lain, Pak, yang gampang. Ini apa nih? Jumlah angka satunya ada 2 bit. Kalau kita menggunakan parity odd, ya, maka kita tambahkan angka 1 supaya angka satunya ada ganjil, jadi 3. Gitu ya. Dan seterusnya. Demikian juga ketika yang even. Ya. Yang even berarti seperti ini. Angka satunya cuma 1, maka tambah 1 supaya jadi genap. Ya. Kemudian aritmatika biner. Kalau kita menambahkan bilangan biner, itu sebenarnya mirip dengan kita menambahkan bilangan desimal sebenarnya. Cuma kalau ini gampang ya, 3 pertama ini gampang. 0 tambah 0 ya 0, 1 tambah 0, 1, 0 tambah 1, 1. Tapi ketika 1 tambah 1, kita nggak mungkin menulis 2 kan? Untuk bilangan biner kan tidak ada angka 2, hanya ada angka 0 dan 1. Sehingga ketika ada 1 ditambah 1, sebentar. Empat 7. Ini ditambah 60 misalnya 3. Kita tidak mungkin menulis di sini 7 ditambah 3, 10. 4 ditambah 6, 10. Terus 2. Salah kan gitu ya? Salah ini. Terus bagaimana? Nah, ini karena bilangan biner, bilangan desimal, maka ini berbasis 10. Ya. 7 tambah 3, 10. Tapi yang ditulis adalah nolnya. Terus kita nyimpen, sebenarnya kan 10, tapi yang ditulis adalah angka satunya. 1 di sini artinya 10. Gitu ya. Terus, 1 tambah 4 tambah 6, 11. Yang kita tulis angka satunya. Kita nyimpen 1 di sini. Begitu ya. Satunya ini karena desimal 10 ya. Sebenarnya. Walaupun ini posisinya 100, tapi ini 1 dalam arti ini tadi 11 gitu ya. Nah, nyimpan 1 di sini, ini terus tambah 3. 1 tambah 2, 3. Sama dengan itu. Ini biner. 1 tambah 1, 2. Tapi yang kita tulis 0. Tapi 2-nya 1, 2-nya tadi, itu sebenarnya 1 di sini. Jelas ya, kalau 10-an gampang nih maksudnya. 1. 2-nya itu 1 di sini. Kita simpan di sebelahnya adalah 1, 1, 0. Tulisnya begitu. Ya. Jadi pada desimal kalau 1 tambah 1, 2. Kalau pada biner nggak bisa. Nulis 2. Nggak boleh ada angka 2 di situ. Gitu. Contoh lain ada nggak ya? Sebentar. Oke, ini ada. Ada lagi contoh lain, penjumlahan. Ini kebetulan contoh yang ini masih gampang. Untuk desimalnya gampang banget ya. Ini sebenarnya intinya kita ingin ngomong ini sama loh langkahnya. Dibaca ya. Jadi ini 1 ditambah 0, 1. 0 tambah 1, 1. Ya, ini nggak ada yang nyimpen yang lain ya. Sudah 1 ditulis. Jadi 1, 1, 1. Ya, terus lanjut yang ini. 0 tambah 1, 1 di sini. Nah, terus 1 tambah 1, kita nulisnya 0. Nyimpen 1 tapi di sini. Ya, bukan nyimpen 2 loh, nyimpennya 1. Ya. Terus 1 tambah 0, 1. Ini 1 turun aja. Begitu. Sama dengan ini, lanjut lagi, ini juga demikian. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, kita nulisnya 0. Nyimpen 1 di sini. Gitu ya. 1 tambah 1, kita nulisnya 0. Nyimpen lagi 1. Ya, tulis angka 1 di sini. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Penjumlahan biner. Langkahnya sama, mirip desimal, cuma ingat, biner tidak ada angka 2. Kalau desimal tidak ada angka 10 gitu ya. Maksimal 9 kalau desimal. Oke. Latihan. Oke.
Sekarang jam berapa ya? Masih cukupkah waktunya? Masih ya? Oke. Lanjut saja. Ada berapa soal tadi? 3. Yuk, siapa yang mau mengerjakan? Ada 3 soal. Silahkan di screenshot dulu. Sudah? Kalau sudah screenshot, silahkan siapa yang mau mengerjakan. A, B, C, cuma 3 soal. Yuk, siapa yang mau mengerjakan? Yuk. Kok enggak ada yang mau mengerjakan? Satu aku. Nomor 1, oke, Khairul. Silakan. A ya. Lanjut, yang B siapa? B, Bu. B, Adi Fauzi. Yuk, satu lagi C. Siapa yang mau C? Aku Bu, C Bu. Oke, silakan. Manuel ya. Yuk, silakan dikerjakan. Kemudian tulis di kolom chat. Nomor berapa itu tadi ya? Manuel nomor berapa? A? Oh, nomor C ya? C Bu. 1, oke. Benar. Manuel sudah benar. Manuel nomor 7. 1. Oke, Manuel 2 kali. Lanjut. A dan B. Adi Fauzi nomor berapa ya? Adi B ya? 101 011. Ya, Adi Fauzi sudah benar nomor 65. Oke. Oke, lanjut lagi nomor Khairul nomor 1 ya. 11. Khairul kayaknya kelebihan angka deh itu. 3 digit tambah 3 digit langsung jadi 5 digit itu sudah nggak mungkin ya. Yuk, kayaknya kelebihan angka. Salah nulis, kelebihan 1. Dicek lagi. Masih salah Khairul.
Iki serampung, Bo. Rawuru iki absen ae urung. B tadi, maaf, A itu. Itu A apa B yang khairul tadi ya? Oh Yang ya, A ya, A, Bu. A. Oke, A sudah benar, khairul nomor 9. 9. Oke, udah 2 kali ya. Oke. Lanjut lagi, 1 lagi. Oke, pengurangan. Untuk pengurangan, langkahnya sebenarnya sama. Ya, pengurangan itu sama. Cuma kalau kita membutuhkan minjem gitu ya, seperti ini. Kalau 1 dikurangi 1, 0, gampang gitu ya. 0 dikurangi 0 ya sudah. 0, 1 dikurangi 0, 0. 1 dikurangi 0 ya 1. 1 dikurangi 1, 0. Yang ada proses meminjam itu yang ini kalau nggak salah. Oke. Jadi kalau misalkan 742 dikurangi 53, seperti itu. Kalau ini desimal ya. 2 dikurangi 3 kan nggak bisa. Maka dia pinjam 1 ke tetangganya. Saya pinjam 1. Tapi satunya 4 ini kalau dipinjam kedua ini bukan 1 benar-benar 1, tapi jadi 10 karena ini desimal. Jadi ini 12. Kemudian 12 dikurangi 3 menjadi 9. Kemudian ini 4 tadi sudah dipinjam 1, berarti tinggal 3. 3 dikurangi 5 juga nggak bisa. Pinjam 1 dari 7. Saya pinjam 1 gitu ya. Tapi satunya ini 10, jadi 13. Tadi kan sudah jadi 3 ya. 13 dikurangi 5 menjadi 8 ya. Benar ya. 13 dikurangi 5, 8. Ini tadi sudah dipinjam 1, jadi benar. Gitu ya. Sama seperti itu. Nah, 1 dikurangi 1 ini 0, sudah benar. 1 dikurangi 1 lagi 0. Nah, ini 0 dikurangi 1. Nggak bisa. Maka pinjam 1 di sini. Tapi satunya itu adalah 2 karena ini biner ya. Kemudian 2 dikurangi 1, 1. Selesai. Tadi ini sudah dipinjam jadi 0 ya. Oke. Sama langkahnya seperti itu. Jelas ya? Lagi misalnya ada 1 0 1 1 1. Misalnya ini 0 bentar ini 0 aja deh. 0 1 1 1. Kita kurangkan. 1 dikurangi 0 ya 1. 1 kurangi 1 0 ya. 0 dikurangi 1 ya. 0 dikurangi 1 pinjam 1 di sini. Tapi di sini juga nggak punya, maka pinjam 1 lagi jika di sini. 1 pinjam berarti ini 2 gitu ya. Satunya itu adalah 2. Dipinjam 1 di sini. Ini menjadi minjem 1 kan jadi 2. 2 dikurangi 1. Ini tadi sudah dipinjam 1. Habis 0. Sampai di sini. Ada yang ditanyakan atau kecepatan? Jelas belum? Atau ini saya ganti aja deh. Ini aja. 1 0. Nah, sama nggak sama itu? Atau 1 1. Oke, seperti ini. Ini sebentar, kita hapus, ganti aja angka 1 aja deh. Ini 0, yang bawahnya 1. Kok bawahnya lebih gede ya? Kurangkan. Ini 0 0 1. Oke. Seperti ini misalkan. Ini 0 dikurangi 1 nggak bisa, maka pinjam 1 di sini. Tapi 1 ini adalah 2. Setelah masuk ke sini menjadi 2. 2 dikurangi 1 1. Ini jadi berapa? Sudah dipinjam kan? Habis. Berarti 0, ini 0, ini 0, ini 0. Sudah selesai.
Begitu. Ada pertanyaan untuk pengurangan? Lanjut ya. Oke. Oh, pengurangan dengan komplement. Oke. Pengurangan bisa juga dengan komplement. Komplement 1. Ada 2 metode. Komplement 1 dan komplement 2. Ya. Step 1 mengubah subtrahen. Subtrahen itu pengurang. Jadi atas itu yang dikurangi, yang bawah itu pengurang. Ya. Prosedur step 1 ubah subtrahen menjadi komplement 1. Jadi tidak ada pengurangan, tapi kita mengubah tanda pengurangan ini atau minus di sini menjadi plus, tapi ini adalah komplementnya. Kemudian dijumlahkan. Seperti itu. Kalau yang mudah tadi gampang langsung dikerjakan, tapi ada juga metode yang lain. Minus di sini seolah-olah pengurangan di sini seolah-olah minus, ya sama. Kan misalnya 10 dikurangi 6 itu sama dengan 10 ditambah minus 6, negatif 6. Boleh nggak menulisnya begitu? Boleh ya? Nah, sehingga sama. Ini negatif, seolah-olah bilangan negatif, ya. Tapi diubah, jadi kita mengubah minus tadi, atau pengurangan tadi menjadi plus, tapi angkanya negatif. Seperti itu. Dan metode yang diambil adalah metode komplement 1. Komplement 1 itu adalah kalau 1 diubah jadi 0, 0 diubah jadi 1. Jadi ini 0110 berubah menjadi 1001. Kemudian kita jumlahkan. Setelah dijumlah, maka tidak selesai sampai di sini, tapi pindahkan hasil simpan dan tambahkan ke hasil tersebut. Tadi ini kan dijumlah, tapi ada menyimpan 1 di sini. Nah, ini dipindah ke bawah, dijumlahkan hasilnya ini. 100. Ternyata agak rumit juga ya untuk pengurangan yang menggunakan komplement 1. Jadi tidak ada penyimpanan karena tadi 4 digit ya. Di sini 4 digit. 4 digitnya ini tetap ditulis, tapi angka 1 yang harusnya, karena ini tadi 1 ditambah 1 kan 1, 0, tapi yang ditulis tetap 0, satunya ini dipindah ke bawah, kemudian dijumlahkan. Hasilnya 100. Ini hasilnya. Itu menggunakan metode komplement. Oke, jadi kita menghindari bentuk minus, tapi mengubahnya menjadi komplement. Kita posisinya menjumlahkan, ya. Langkahnya seperti itu. Komplement 2 sama, kita tidak mengurangkan, tapi menjumlahkan. Cuma subtrahen atau pengurangnya itu diubah menjadi komplementnya, gitu ya. Ini dari mana? Kurangkan 101 dari 111, berarti 111 dikurangi 101. Dikurangi 101. Tapi ini diubah menjadi penjumlahan, tapi ini dibuat bilangan negatif. Lihat tabel komplement 2 tadi. Ya, hasilnya ini. Kemudian dijumlah hasilnya ini. Nah, terus untuk pengurangan menggunakan komplement 2 ditambahkan sebagai pengganti pengurangan. Hasilnya, dalam hasilnya jika hasil simpan 1, hasilnya positif, jika simpan 0, maka hasilnya negatif. Oh, ini disimpannya 1. Berarti ini hanya tanda positif. Berarti hasilnya sebenarnya yang ini. Gitu. Itu untuk komplement 2. Latihan. Nah, ini masih ada waktu nggak ya? Sekarang jam? Kayaknya udah nggak ada waktu ya. Cuma tinggal 2 menit. Ya udah untuk latihan saja sendiri di rumah. Ya. Itu tadi tentang komplement pengurangan, tapi kita menggunakan metode komplement. Oke. Sudah selesai hari ini, sampai di sini dulu. Oh, perkalian ada, ternyata masih ada perkalian. Langkahnya sama ya. Waktunya ternyata mepet sekali. Oke, perkalian sama, langkahnya seperti desimal juga. 0 kalikan semua dulu dengan 1, ini dikalikan dengan 1 semua, kemudian ini pun juga bergeser, kemudian baru dijumlahkan. Gitu ya. Pembagian pun juga mirip dengan
pembagian desimal. Kalau dulu istilahnya apa nih? Pembagian bersusun ya, sama. Pembagian seperti itu. Oke. Nah, Ibu sedikit menyampaikan, ya sedikit menyampaikan bahwa sebentar ya, ingin menyampaikan. Nah, kita punya kalkulator ya. Kalkulator standar saja yang di laptop ya, seperti ini. Ubah saja menjadi seperti ini. Programmer. Nah, muncul ini. Di sini kita bisa mengubah apapun. Dari desimal menjadi heksa, menjadi oktadesimal, menjadi biner. Ya. Contohnya, desimalnya misalnya 76. Oke. Maka heksanya 4C, oktalnya ini 114, binernya ini. Gitu ya. Misalnya dari oktal. Oke, dari oktal. Kita hapus. Oktalnya misalnya 111 ya. Maka desimalnya bisa kita lihat langsung, desimalnya 73, heksanya 49, binernya ini. Ternyata ada kalkulatornya sebenarnya, gitu ya. Terus ngapain kita belajar? Ngapain kita belajar susah-susah? Jangan salah, kita harus tahu dasarnya dulu, gitu ya. Coba bayangkan ketika Anda SD, langsung dikasih kalkulator, penjumlahan perkalian, tapi mesti Anda nggak ngerti konsep apa itu perkalian, apa itu konsep pembagian, gitu kan? Nah, di sini kita latihan dasarnya dulu, konsepnya dulu. Selanjutnya kalau sudah bisa, kita tinggal pakai kalkulator, boleh, nggak ada masalah. Gitu ya. Oke. Jangan menyesal belajar ini tadi susah-susah ngapain gitu ya. Enggak. Kita harus tahu dasarnya dulu, baru kemudian kita pakai aplikasi atau alat apapun, alat bantu apapun, tidak ada masalah. Ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini, berarti minggu depan kita sudah tatap muka ya. Kita tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.